Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 3 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2, yaitu nilai-nilai berakhlak. Nilai berakhlak adalah nilai-nilai dasar atau core values aparatur sipil negara yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja instansi pemerintah. Adapun juga, nilai berakhlak sangat penting untuk membangun ASN yang profesional, berintegritas, menciptakan birokrasi yang lebih baik, dan meningkatkan pelayanan publik yang dapat dipercaya masyarakat. Adapun efek domino yang diperoleh dari ASN yang profesional, yaitu ASN profesional membuat birokrasi yang memudahkan, sektor ekonomi tumbuh dengan cepat, pendapatan pajak bisa optimal, serta kesejahteraan ASN bisa ditingkatkan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana nilai berorientasi pelayanan dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang ramah, cekatan, dan solutif. Prinsip berorientasi pelayanan adalah memberikan pelayanan prima yang terbaik demi kepuasan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti, terus-menerus melakukan inovasi, dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan agar kualitas pelayanan tetap baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya, kita menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam melakukan pelayanan. Yang kedua, yaitu akuntabel, adalah salah satu dari 7 nilai dasar ASN berakhlak, di mana nilai ini menekankan tanggung jawab ASN atas kepercayaan diberikan kepadanya dalam menjalankan tugas dan fungsi negara. Perilaku utama ASN yang akuntabel: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contohnya yaitu ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. ASN terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ada 3 panduan perilaku utama kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. ASN harus siap dan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menghadapi perubahan zaman yang dinamis. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Kompetensi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi ilmu dan membantu rekan kerja atau bawahan untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, efektif, dan efisien untuk memberikan pelayanan yang optimal. Contohnya, saling belajar dengan teman untuk meningkatkan skill. Nilai yang keempat yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku meliputi menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Penerapan nilai harmonis ini bertujuan untuk memperkuat kerja yang positif di kalangan ASN, mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional, dan pada akhirnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Contohnya, menghargai perbedaan pendapat rekan kerja dan bekerja sama secara sinergis untuk mencapai target kerja. Adapun nilai yang kelima yaitu loyal. Loyal dalam berakhlak adalah kesanggupan untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang diwujudkan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta menjaga nama baik instansi dan negara. Ini berarti seorang ASN harus memiliki komitmen tinggi untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contoh, para pegawai tidak menyebarkan arsip kantor yang bersifat rahasia serta menjaga nama baik pimpinan dan instansi.
Keenam yaitu adaptif, kemampuan seorang individu khususnya ASN untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sikap ini penting untuk mengantisipasi dan memimpin perubahan, bukan hanya sekedar merespon. Contoh perwujudan perilaku adaptif yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, menguasai perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, memberikan ide dan gagasan baru secara berani untuk memajukan instansi, mengidentifikasi potensi masalah dan menawarkan solusi yang relevan dan efektif. Adapun yang ketujuh yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis antar pihak untuk menghasilkan nilai tambah dan mencapai tujuan bersama. Panduan perilaku kolaboratif yang pertama, memberi kesempatan berbagai pihak berkontribusi. ASN memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyumbangkan ide dan partisipasinya demi kemajuan bersama. 2. Terbuka dalam bekerja bersama. ASN terbuka untuk bekerja sama dan berbagi informasi serta pengalaman untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas secara bersama-sama. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan sumber daya. ASN proaktif dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan pelayanan publik. Contohnya, terbuka dalam melakukan pekerjaan dengan rekan. Jadi, itulah tadi Learning Journal nilai-nilai berakhlak. Semoga kita selalu dapat mempertahankan, meningkatkan, serta menerapkan afirmasi berakhlak dalam setiap pekerjaan kita, sehingga fungsi ASN dapat terwujud, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Adapun yang terakhir, saya akan membagikan pengalaman pembelajaran asinkronus maupun sinkronus, di mana dalam pembelajaran asinkronus kita melakukan pembelajaran mandiri dengan mempelajari modul-modul yang ada di MOOC, di mana dalam pembelajaran asinkronus kita dilatih untuk mengatur waktu dan dilatih untuk lebih mandiri dalam belajar. Selanjutnya, pembelajaran sinkronus, di mana kita melakukan pembelajaran melalui virtual Zoom meeting, di mana kita belajar secara langsung dengan pemateri dan berinteraksi langsung dengan pemateri melalui diskusi dan tanya jawab. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.